Pertama, selamat buat tim 23 Indonesia bisa menang dari Australia, dan ini jadi sejarah baru bahwa tim kita khususnya yang di level usia 23 tahun ini bisa menang dari Australia yang selama ini kita anggap sebagai yang superior. Dan kalau ketemu Australia tuh wah, ternyata dalam pertandingan semalam rasanya ketemu Australia itu kok mirip kayak ketemu Thailand atau Vietnam. Jadi memang tim U23 kita ataupun nasional tim kita secara keseluruhan ini artinya memang dalam 2-3 tahun terakhir udah naik level, khususnya di tahun-tahun ini 2003, 2023 sampai 2024. Terkait pertandingan semalam, ya itulah tim U23 yang seharusnya gitu. Kalau lawan Qatar itu kan kita nggak bisa bilang tim U23 itu bermain dengan sempurna karena harus kehilangan dua pemain sehingga tidak bisa menampilkan permainan yang sungguhnya. Tapi permainan sungguhnya ya yang kita lihat semalam melawan Australia itu bagaimana tim U23 ini bisa bermain sangat berimbang sekali ya. Waktunya nyerang dia tahu kapan, waktunya bertahan kapan. Jadi di babak pertama mereka lebih ofensif, lebih agresif, kemudian bermain lebih santai di babak kedua, bermain hanya mengandalkan counter attack di babak kedua. Ini saya pikir adalah strategi tepat yang dilakukan oleh Sintayong karena memang Sintayong tahu bahwa ternyata kualitas dari pemain depan Australia itu tidak sangat bagus sekali karena kita tahu salah satu striker andalannya kalau nggak salah Muhammad Toure yang masih berusia 19 tahun, pemain dari Paris FC di Liga 2 Prancis. Ini beberapa kali mendapatkan peluang, tapi memang peluang ini tidak bisa dikonversi menjadi gol, termasuk juga penaltinya yang berhasil digagalkan oleh Hernando Ari dengan sangat baik sekali. Ya, terkait dengan uh, tim Indonesia sendiri bukan tanpa kekurangan kalau menurut saya, tapi masih ada ada dua hal utama yang perlu diperbaiki untuk tim Indonesia sehingga permainannya bisa lebih baik. Yang pertama adalah bagaimana kita masih belum punya goal getter yang luar biasa. Kita mampu menciptakan banyak peluang, kita mampu membuka banyak ruang, tapi masih belum ada pemain yang benar-benar jadi goal getter. Bahkan dalam pertandingan semalam pencetak gol adalah pemain belakang si Komang yang mampu merangsek ke depan dan membelokkan arah tendangan volley dari Nathan Johaon yang terkonversi menjadi gol di akhir babak pertama. Selanjutnya setelah itu kita belum punya goal getter yang punya insting insting mencetak golnya sangat tinggi sekali, yang seharusnya itu mirip sama strikernya Australia si Muhammad Toure itu, gimana Muhammad Toure ini beberapa kali dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol, dia langsung lepaskan tembakan, langsung dia lepaskan sepakan, entah itu menemui target atau tidak, dia berani melepaskan sepakan. Sedangkan pemain kita ini lebih banyak yang bertipikal membuka ruang, kemudian memberikan peluang pada kawan, tapi goal getternya masih belum, sayang sekali. Apalagi Ramadan Sananta juga masih harus absen paling tidak sampai pertandingan quarter final ya, kalau memang dia harus diganjar kartu merah langsung, dan kalau nggak salah hukumannya 3 pertandingan. Moga-moga aja masuk, kalau kita lolos ke quarter final atau perempat final, kartunya bisa dinetralisir sehingga kita bisa memainkan semua pemain. Nah, itu adalah yang pertama. Mungkin yang bisa dicoba, mungkin bisa nyoba Hoki Caraka, bisa jadi dicoba atau mencoba formasi yang baru yang bisa membuat agresivitas kita di lini serang ini lebih baik lagi, khususnya naluri dalam finishing touch-nya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan sendiri. Dua pertandingan kita diganjar penalti karena jujur aja ini karena pemain kita yang di Liga 1 khususnya ya itu biasa agak nakal. Nah ini normal sebenarnya kalau kita bicara level Liga 1 ini normal, tapi kalau kita bicara level Asia yang sudah pakai VAR ya jelas ketahuan. Rizky Ridho entah disengaja atau tidak, ketika tangannya bermain kemudian kena muka pemain dari Qatar, ini dimanfaatkan benar dengan aktingnya pemain Qatar. Mungkin itu sentuhannya minim sekali menurut saya. Tapi ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Qatar sehingga terkesan Rizky Ridho ini mukul di dalam kotak penalti. Kemarin tadi malam Komang juga melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu dia sengaja atau tidak, tapi tangannya memang bergerak seperti mengembangkan
badan. Sekilas tangannya bergerak seperti mengembangkan badan sehingga membuat badan lebih besar, dan ini dalam aturan sepak bola ini memang dianggap sebagai pelanggaran karena membesarkan badan secara tidak natural atau membuat badan tidak natural ini dianggap sebagai pelanggaran dan akhirnya dihadiahi penalti. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari. Kalau kita lihat pemain-pemain kita di luar negeri yang sudah biasa abroad, ini minim sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu. Atau mereka hanya melakukan professional foul di pertama Arhan, dan Natanjo Aon, dia juga ada Justin Hubner, Marcel Ferdinand, ini kan melakukan pelanggarannya tuh pelanggaran-pelanggaran yang memang professional foul. Nah, sedangkan beberapa pemain yang masih di Liga 1 ini kayaknya terbiasa dengan aturan yang dalam tanda kutip agak dilonggarkan gitu ya di Liga 1, karena kita tahu saja kualitas wasitnya Liga 1 ini kan seringkali mendapatkan banyak kritikan, saran, bahkan kecaman gitu ya terkait dengan wasit. Nah, ini nih akhirnya terlihat apa yang selama ini sudah dilakukan oleh pengadil, ketidaktegasan ini akhirnya terlihat di kompetisi internasional dan mau tidak mau menjadi sebuah kerugian bagi kita, sehingga ke depan PT Liga, PSSI ini harus benar-benar memperhatikan yang namanya kualitas wasit dan pengadil di lapangan, sehingga ini bisa menjadikan advantage bagi timnas kita dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain muda kita seperti ini, karena ya itu tadi terbiasa dibiarkan kalau di liga melakukan kenakalan-kenakalan, trik-trik kenakalan kecil itu dibiarkan karena ya kadang-kadang memang kalau pelatih-pelatih kita tanpa saya menyebut nama ataupun tunjuk hidung ya kadang memang ada untuk perintah gangguin ini ya, pepet ini ya, nanti kalau ini ada kesempatan kamu giniin ya, itu memang ada dan itu sebenarnya ya wajar sih di liga ya, tapi sayangnya dengan penggunaan VAR ini kan membuka peluang untuk kita mendapatkan pelanggaran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ke depan ya moga-moga liga kita juga adalah kalau memang kita nggak bisa sangat tegas banget, ya setidaknya bisalah kita pakai VAR ataupun itu apapun namanya itu untuk membuat kualitas liga kita semakin baik sehingga outputnya ke timnas ini juga menjadi output yang sangat positif. Karena sebenarnya kayak kelasnya Rizky Ridho itu kalau buat saya harusnya dia main di luar negeri juga sih, minimal mungkin bisa ke Liga Malaysia kayak atau mungkin Liga Thailand kayak itu ya minimal, sehingga dia juga merasakan bagaimana kompetisi di luar. Karena Rizky Ridho ini satu back muda langganan timnas mulai U16 kalau saya nggak salah, mainnya tenang, sayang banget kalau dia terlalu lama di Liga Indonesia, dia harus keluar, Rizky Ridho harus keluar. Nah itu tadi mungkin sedikit ulasan ya. Nah nanti terkait dengan lawan Yordania, saya yakin tim kita masih bisa unggul, masih bisa punya peluang untuk menang karena Jordania itu gaya mainnya sekelas dengan Qatar ataupun juga sekelas dengan Australia dengan mengandalkan fisik. Namun yang harus diwaspadai ketika nanti melawan Jordania adalah spirit atau semangat mereka untuk bertanding, karena ini adalah laga terakhir menentukan lolos dan tidaknya mereka juga ke perempat final, sehingga kalau rasanya kita hanya mengincar hasil imbang dan membiarkan mereka mengembangkan permainan, ini tentu sangat berbahaya karena bisa membuat tim Indonesia menjadi kalah. Sehingga yang terbaik adalah bermain seperti biasanya, kemudian kita juga tetap memburu kemenangan untuk menghasilkan 6 poin, karena kalau kita 6 poin ini jelas sangat 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 aman. Kalau untuk juara grup hampir bisa dipastikan Qatar ya, karena Qatar juga udah 6 poin di hadapan publiknya sendiri, jelas lawan Australia mereka nggak mau malu, minimal hasil imbang rasa-rasanya kalau bisa mereka kunci minimal hasil imbang itu. Nah Indonesia sendiri juga seharusnya sudah bisa memainkan si Ivar Jenner. Nah ini jadi satu keuntungan sendiri bagi Indonesia karena saya lihat semalam ketika melawan Australia itu tanpa Ivar Jenner yang karakternya adalah pengatur serangan, deep lying midfielder begitu ya, playmaker dari dalam gitu. Ini agak berbeda. Natancho Aon bagus dipasang sebagai gelandang, tapi dia adalah tipenya destroyer. Kalau mungkin levelnya kita naikkan, mungkin tipikalnya Nathan ini lebih mirip ke Gennaro Gattuso. Tapi kalau si Ivar Jenner ini kan lebih ke Andrea Pirlo gitu ya. Karakter bermainnya bukan bukan
level permainannya, tapi karakter bermainnya seperti itu. Sehingga kayak semalam itu memang tidak ada yang bisa mengatur ritme pertandingan, sehingga lini tengah ini memang agak berbeda karakternya. Bukan kita bilang jelek ya, tapi agak berbeda karakternya dibandingkan Indonesia biasanya yang menggunakan seorang Ivar Jenner. Nah, nanti kalau bisa jadi saya lihat juga bagus juga seandainya Ivar Jenner dipasang dengan Nathan Joaon di tengah. Jadi ada satu pemain yang memang dia hanya berkutat di lini tengah untuk menjaga kedalaman, kemudian ada yang box to box juga seperti seperti si Nathan Joaon ini yang bisa maju mundur menguasai semua lapangan, rasanya dikuasai sama dia. Ini juga bisa menjadi solusi daripada bisa jadi menjadi solusi juga dan bisa layak dicoba menurut saya untuk bisa mendukung lini tengah dari Indonesia. Nah, sekali lagi selamat Indonesia. Semoga bisa mengukir sejarah yang lebih baik lagi di kancah persepak bolaan Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.